terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah tetap kuat menghadapi tantangan kehidupan. Tetap kuat menghadapi tantangan kehidupan. Peristiwa yang baru saja kita baca merupakan peristiwa pada saat itu ketika Tuhan Yesus sebagai manusia biasa, dia menyadari bahwa dia akan disalibkan. Dia menyadari dia akan menuju kepada kematian. Membuktikan bahwa dia juga memiliki ketakutan di dalam dirinya. Ada tantangan yang berat yang sedang dia hadapi, ada penderitaan, ada sengsara yang akan dia hadapi sampai dia harus berkorban di atas kayu salib. Sehingga dia berdoa, dia naik ke atas bukit Getsemane. Pada saat malam-malam hari dia berdoa di sana dan dia menyerahkan setiap pergumulannya kepada Bapa di surga. Dan pada saat ini kita mau belajar bahwa di dalam setiap pergumulannya, di situ Yesus tetap memiliki kekuatan. Yesus tetap memiliki semangat. Yesus tetap memiliki keteguhan hati. Dia harus melewati fase demi fase. Dia harus melewati penderitaan. Dia harus melewati pengorbanan. Dia disiksa, disalibkan. Sampai akhirnya dia mengalami fase, dia mengalami kematian. Dia tahu dia akan melewati itu karena dia adalah Tuhan. Dia tahu bahwa dia akan mati disalibkan karena dia adalah Tuhan. Tetapi dia tetap kuat dalam menghadapi setiap tantangan di dalam kehidupannya. Hari ini saudara, kita mau belajar bagaimana kita, saudara dan saya tetap kuat. Meskipun akhir-akhir ini banyak penderitaan terjadi dalam hidupmu. Meskipun akhir-akhir ini banyak masalah yang semakin bertambah banyak terjadi dalam hidup saudara. Di hari Jumat Agung, di hari Paskah, di Minggu Paskah ini, di hari kebangkitan Yesus, ini adalah waktunya bagi saudara dan saya untuk mengalami kembali kebangkitan Yesus di dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita harus mengalami Yesus dalam hidup kita, saudara. Jangan kita menjadi orang Kristen. Jangan kita setiap minggu ke gereja. Jangan setiap minggu kita melayani Tuhan, tapi kita tidak mengalami Yesus dalam hidupmu saat ini. Kita tidak mengalami adanya kehadiran Yesus di dalam hidup saudara saat ini. Sehingga setiap pelayanan, setiap ibadahmu, setiap pembacaan firman-Mu itu semuanya sirna, sia-sia. Karena tidak ada Yesus dalam hidup saudara. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana kita tetap kuat menghadapi setiap tantangan kehidupan. Amin. Ada 3 hal yang harus kita pelajari. Yang pertama, jangan pernah menyerah. Yesus sudah tahu ketika dia berada di Taman Getsemane, dia sudah tahu bahwa dia akan mati disalibkan. Itu sebabnya dia berdoa kepada Tuhan dan dia berkata, Tuhan, Bapa, jikalau Engkau mau, janganlah ambil cawan ini daripada. Yesus tahu, dia mengerti karena dia Tuhan, dia akan mengalami peristiwa penyaliban. Dan dia berkata, Bapa, kalau bisa saya tidak mengalami hal ini. Dia tahu, saudara. Ya, dia mengerti dan memahami. Tetapi dia kemudian menyadari bahwa dia tidak akan bisa menghindari apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Dia harus menghadapi, dia harus melakukan peristiwa yang akan terjadi di dalam hidupnya. Dan ketika dia berkata kepada itu, kemudian Yesus kembali menguatkan dirinya dan berkata, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam hidup saya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dia tahu, Yesus tahu dia akan disalibkan. Apakah dia pergi? Dia bisa saja pergi. Apakah dia melarikan diri? Bisa saja dia melarikan diri. Dia menghindar, dia pergi ke daerah lain, bisa saja. Tetapi Yesus tidak menyerah. Dia melewati, dia tetap teguh menghadapi dan meminta kekuatan dari Tuhan yang
memberikan dia semangat yang kuat. Dia tidak menyerah. Yesus tahu kesusahan yang dihadapi, tetapi dia lewati itu, dia jalani itu, dia lalui. Saudara, kesusahan yang kita hadapi itu tidak akan pernah selesai kalau kita tidak menjalaninya. Masalah yang kita hadapi saat ini itu tidak akan pernah selesai kalau kita tidak menyelesaikannya saat ini. Harus kita hadapi itu. Harus kita lalui, kemudian kita melewati masalah itu. Dan untuk menghadapi masalah kita, kita tidak boleh menyerah. Dan di hari Pasca ini, di minggu Pasca ini, kita membutuhkan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Amin. Amin. Jangan pernah menyerah menghadapi hidup saudara saat ini. Tetap andalkan Tuhan. Tetap berserah, menyerahkan diri, menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Hari Jumat yang lalu di sekolah kami setiap Jumat itu ada ibadah rohris setelah belajar. Ada tim yang datang melayani di sana dan saya sangat terkejut, ternyata di antara tim itu ada 2 murid anak yang pernah ada 2 anak murid dan itu berasal dari sekolah saya, Pak. Dan mereka kenal saya. Mereka sangat terkejut, oh Bapak di sini ya? Iya, saya sekarang kepala sekolah di sekolah ini. Dan ternyata kedua anak murid saya dia memberikan kesaksian hidup. Yang pertama dia kesaksian bahwa dia terlahir sebagai anak autis. Terlahir sebagai anak autis, kemudian pada saat kelas 4 SD dia sembuh total. Ketika dia sembuh, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan sejak SMP dia sudah melayani Tuhan. Dia melayani dalam musik dan itu sangat bagus main musiknya. Dan yang kedua, yang perempuan, yang tadi itu laki-laki. Yang kedua yang perempuan, dia anak yang tidak diinginkan oleh orang tuanya. Berkali-kali orang tuanya ini ingin menggugurkan dia. Ya, ingin sekali menggugurkan dia, ditolak oleh orang tuanya. Kemudian akhirnya ya tidak jadi digugurkan, anak ini lahir dan berkali-kali anak ini ingin dijual oleh orang tuanya. Pertama sudah ingin digugurkan, kedua ingin dijual. Kemudian anak ini sangat memiliki kepahitan sama orang tuanya. Kenapa saya dijual? Kenapa saya ingin digugurkan? Tetapi suatu ketika dia mengalami pemulihan dari Tuhan. Dan pada saat itu dia mengampuni kedua orang tuanya yang sempat ingin menggugurkan dia, yang sempat ingin menjual anak ini. Dia dipulihkan, dia dijamah oleh Tuhan, dan dia diubahkan, dan dia mengampuni orang tuanya, dan dia sekarang mengasihi orang tuanya. Dan akhirnya dia menyerahkan hidupnya total sesungguhnya untuk melayani Tuhan. Saya kaget, kamu kemarin di sekolah nggak seperti ini Bapak lihat. Iya Pak, kan kami kan sekolah Katolik di sana. Iya Pak, di sekolah kita terbakar. Iya, bagus. Pertahankan. Nanti kemungkinan hari Jumat akan ketemu lagi dengan saya di VRC karena dia juga masuk ke sana. Saudara, jangan pernah menyerah dalam menjalani hidup kita saat ini. Yang namanya kehidupan pasti punya masalah. Ada tantangan, ada pergumulan, ada persoalan. Tidak ada hidup yang tenang-tenang saja, tidak ada hidup yang santai-santai saja, tidak ada hidup yang wah pokoknya hidupnya happy-happy terus, nggak ada. Pasti ada pergumulan, ada tantangan, ada persoalan, ada penderitaan. Masalahnya apakah kita tetap harus bertahan atau menyerah dengan keadaan. Tetapi hari ini firman Tuhan membuatkan kita jangan menyerah dengan keadaan. Teruslah berjuang dalam hidupmu dan berserah kepada Tuhan. Tuhan akan berikan kekuatan dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, menghadapi pergumulan harus dengan doa.
engkau berdoalah di tempat ini. Ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, berdoalah kalian supaya kalian tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ketika Yesus berkata kepada muridnya, kemudian Yesus pergi menyendiri ke tempat lain dan dia mulai berdoa. Dia berlutut, dia menyerahkan setiap pergumulan yang dia miliki saat itu dengan berdoa kepada Bapa. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, dengan berdoa artinya kita menggantungkan setiap harapan kita kepada Tuhan. Dengan berdoa artinya kita meminta kekuatan yang menopang kita, yang itu berasal dari Tuhan, karena kita memiliki kelemahan saat ini. Kalau saudara tahu saudara sedang lemah, saudara butuh kekuatan. Jangan sudah lemah. Orang sudah lemah, sudah banyak masalah, udah gitu sombong lagi. Nah, biasanya orang-orang yang sombong itu seperti itu. Sudah miskin, susah, ya kan? Keras kepala, tinggi hati, wah banyak campur-aduk. Ya. Dengan berdoa artinya saudara menyerahkan setiap pergumulanmu saat ini, dan saudara tahu saat ini tidak ada yang bisa menolong hidupmu selain Tuhan. Dengan berdoa saudara menyadari kelemahanmu. Kalau masalah ini tidak bisa kita selesaikan dengan kekuatan sendiri, hanya butuh kekuatan dari Tuhan yang bisa menolong hidup saudara. Yesus saja sekalipun dia berlutut, dia berdoa, bahkan dia mencucurkan air mata seperti darah yang mengalir. Dia berdoa kepada Tuhan. Apakah saudara sudah pernah berdoa sampai mencucurkan air mata? Apakah saudara sudah pernah berdoa dari kedalaman hatimu, engkau menyerahkan semua pergumulanmu kepada Tuhan, betul-betul menyerahkan diri, merendahkan diri kepada Tuhan? Doa adalah kekuatan. Doa adalah pengharapan. Doa adalah iman kepada Yesus. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Banyak berdoa, banyak berkat. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, marilah tingkatkan lagi doa saudara. Kita bersyukur saudara, gereja kita nanti awal bulan April sudah akan ditabiskan oleh BPD Jakarta. Jadi sudah sah. Ya. Kita berdoa semoga Tuhan memperlancar semuanya. Nanti saya akan beritahu jadwalnya kapan. Saudara, saya undang kita semua hadir ke kantor BPD di Grogol, di Latungan. Ya. Puji Tuhan, semua berkas sudah masuk, sudah diterima dengan baik. Tinggal berkasnya Bapak Pendeta Ishak yang akan menyusul ya. Pasti. Kalau bisa sih tanggalnya sama. Ya, biar bisa patungannya sama-sama. Oke. Itu berkat doa dari kita semua. Pengurusan gereja kita sudah 6 bulan kita berjalan, dan akhirnya semua berkas sudah diterima, dan kemarin sudah dihubungi oleh BPD kapan kira-kira. Saya bilang awal April saja, setelah Paskah, karena ada banyak kegiatan dalam Paskah dan Jumat Agung ini. Ini berkat Tuhan. Setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu nggak sia-sia. Tidak ada doa itu yang sia-sia, karena saudara naikkan doa saudara kepada yang berkuasa di dunia ini. Kepada penguasa dunia ini, saudara naikkan doamu. Kenapa itu tidak sia-sia? Karena penguasa inilah yang tahu
dia akan memberikan bantuan atau pertolongan apa kepada saudara. Karena dia berkuasa. Yang namanya penguasa, dia bisa melakukan apapun. Dia punya kuasa, dia punya kemampuan, dia punya kekuatan. Kalau saudara naikkan doamu kepada penguasa dunia ini dan penguasa hidupmu, dia tahu apa yang akan diberikan kepada hidup saudara. Dia tahu apa yang pas, apa yang layak diberikan ke dalam hidupmu. Amin. Yang terakhir dan yang ketiga adalah serahkan semuanya kepada kehendak Tuhan. Ketika Yesus berdoa, dia punya kehendak sendiri. Kehendak dia adalah agar peristiwa penyaliban itu tidak terjadi di dalam hidup dia. Tetapi saudara, Yesus pada saat itu dia tahu bahwa ini bukan kehendak dia, tetapi ini adalah kehendak hak dari Allah Bapa itu sendiri. Dan ketika itu dia berkata kepada Bapa, biarlah kehendakmu lah yang jadi, bukan kehendakku. Dia punya kehendak sendiri, tetapi dia menyampingkan kehendaknya. Dia menundukkan diri pada kehendak Bapa yang lebih sempurna daripada kehendak dia sendiri. Ya, dengan kita menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan, maka itu akan membentuk kepribadian kita semakin tangguh, semakin ulet, dan semakin kuat di hadapan Tuhan. Karena kita sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Artinya, tidak lagi kekuatanmu yang diandalkan. Sekarang kita andalkan kekuatan dari Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, yang namanya melayani Tuhan, kalau kita tidak mengandalkan kekuatan dari Tuhan, maka gereja ini mungkin 1 bulan saja udah tutup. Karena jemaatnya nggak banyak dan kita harus bayar sewa tiap bulan. Kalau bukan karena kekuatan dan kehendak dari Tuhan, ini tidak akan terus berjalan gereja. Kalau bukan kehendak dari Tuhan, saudara tidak bisa melayani saat ini. Kalau bukan kehendak dari Tuhan, saudara tidak bisa hidup merasakan sukacita, tapi masalah banyak, tapi tetap sukacita. Tetap terus melayani Tuhan meskipun banyak kesulitan yang saudara hadapi saat ini. Meskipun banyak tantangan yang terjadi dalam hidupmu, tapi saudara tetap melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Kalau bukan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupmu, itu tidak bisa terjadi. Kenapa kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan? Karena kita percaya di dalam Tuhan pasti ada jawab. Di dalam Tuhan pasti ada pertolongan. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Asalkan Yesus hadir dalam hidup saudara. Asalkan Yesus masuk ke dalam hidupmu, maka akan terjadi pemulihan demi pemulihan. Akan terjadi lawatan demi lawatan. Perubahan terjadi dalam hidupmu dan berkat Tuhan pun mengalir dalam hidup saudara. Amin. Hari ini kita mau belajar melalui peristiwa di Taman Getsemani.